Muhammad nggak Kalau ada ijab begitu, kabul. Justru kenapa ada ijab kabul di Indonesia? barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Bagaimana itu? Menganggap bahwa Paulus membatalkan Taurat, itu Itu pun artinya gagal. Itu pun gagal. itu artinya Muhammad ini pengikutnya Paulus kalau begitu, karena dia melanggar semua hukum Taurat. Iya benar. Iya. Benar. Mau tidak Muhammad jadi pengikutnya Paulus? Ya udahlah. Hah? Lawak-lawak. Tidak. Tuhan Yesus Kristus, Percaya atau tidak sama Paulus? tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Iya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan perdebatan atau diskusi lintas agama antara Mbak Agatha dan juga beberapa polemikus Islam yang mencoba berdiskusi dengan Mbak Agatha tentang doktrin kekristenan maupun doktrin Islam itu sendiri. Namun di sini lagi-lagi kita melihat mereka salah menafsirkan Alkitab dengan sudut pandang apa yang mereka pahami, sehingga mereka membawa sebuah pandangan baru datang kepada doktrin kekristenan yang notabene berbeda gitu. Mereka memaksakan sesuatu yang tidak orang Kristen pahami gitu. Contohnya seperti paham tentang orang Kristen menuhankan manusia jadi Tuhan, sedangkan kita orang Kristen pahami bahwa Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Dan banyak hal lagi yang membuat mereka itu gagal paham. Contohnya Paulus itu nabi palsu dan lain sebagainya mereka katakan gitu. Tapi ya logika mereka lagi-lagi dibantahkan, dilumpuhkan, dan mereka akan lompat sana lompat sini seperti Ustadz Suma kelakuan. Dan ini juga yang dilakukan beberapa polemikus Islam dalam diskusi kali ini. Tapi lagi-lagi mereka dibungkam terdiam dan diinjili sama beberapa apologet Kristen. Untuk lebih lengkapnya, saya mengajak Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam beragama. Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak. Tuhan Yesus Kristus, Percaya atau tidak sama Paulus? tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Iya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas tuh siapa? Begini, Paulus. begini. Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Nah itu Yang nulis bukan Lukas Rasul siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini begini. Ya, emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lu yang nulis tahu kan motif Lukas? Ya, oke. Gini, Batalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan Iya, Mem. aku. Ya, lawak-lawak Iya, kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak. Khalid pengen naik. Mana Khalid? Wah, di atas kepala. Oh, udah di atas. Ya, tolong dibantu Khalid. ya apa pertanyaannya? Kalau Di mana perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? kita mengimani hadis, kita punya hadis, punya Al-Quran Di untuk mana? kita imani. Sabda Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya mana harus bahasa Arab? Nah, dia sholat bahasa Arab apa tidak? Rasulullah. Berarti Muhammad sholat karena Muhammad bahasa Arab, dia pakai, kalian sholat pakai bahasa Arab gitu? Oke. Kalau gitu kenapa? Muhammad nikahnya pakai bahasa Arab, tidak ijab kabulnya. Iya.
betul? Pakai bahasa Arab. Betul, kenapa kalian ijab kabul tidak pakai bahasa Arab? Lah yang diperintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tidak ada. Muhammad nggak ada ijab kabul, Pak Ladu. Menikahlah sebagaimana kalian melihatku nikah. Gitu. Muhammad nggak ada Kalau ijab begitu- kabul. Justru kenapa ada ijab kabul di Indonesia? Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Bagaimana itu? Iya, mengikuti akhlaknya, aturannya, ajarannya. Nggak cara nikahnya ndak? Tadi pertanyaannya beribadah boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh. Iya. Kalau itu berdoa, kecuali sholat harus bahasa Arab. Oke, kan bahasanya tidak ada. Ikutilah sholatlah kalian pakai bahasa yang ini Muhammad lakukan. Kan begitu, nggak begitu kan? Bagaimana? Hadisnya itu bunyinya begini. Sholatlah kalian menggunakan Bagaimana bahasa mengerti apa sholat? yang Betul. betul tidak? Hmm. Nggak begitu kan? Hmm. Cocok juga kalau ijab kabul. Saya gunakan dalil juga bahwa Ijab kabul barang siapa yang kalian- mencintai Allah, Tidak ada ikutilah bunyinya. Muhammad. Tidak ada bunyinya ijab kabul kalian sebagaimana melihatku ijab kabul. Tidak ada seperti itu. Iya, tapi kan saya gunakan dalil ini juga Al-Quran. Karena gini, Pak Ladu, Muhammad nggak pernah ijab kabul. Ijab kabul itu hanya di Imam Syafi'i. Sama seperti sholat, tadi si Khalid kan bilang ada sholat. Sholatlah bagaimana seperti aku. Loh, sholatnya Muhammad siapa yang benar antara 4 mazhab itu, Khalid? Apa bagaimana? Kau kan bilang sholatlah sama seperti aku sholat, gitu kan dalilmu tadi. Kalau gitu dari 4 mazhab itu mana yang benar? Tidak selalu ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Setiap mazhab itu ada yang disebutkan oleh sama Nabi Muhammad. Loh, ntar Ngerti 4 nggak? mazhab ini sama nggak Begini, sholatnya? Tidak. Sebentar, Iya, sebentar, sama. sebentar, stop. Sholatnya sama. Gini ya. Yakin? Hadis. Oke, orang Hanafi bersedekap nggak? Tahu ini kemana-mana pertanyaannya. Yang mana Bukan, dulu? Mesti kita selesaikan yang uji. mana dulu? Kalau Muhammad Masih itu sholat. sholat, Ini masih Begini. sholat. ini masih sholat topiknya. Ibadah kan, kamu bilang kan sholatlah sebagaimana aku. Kamu bilang karena dalil itu maka harus pakai bahasa Arab. Oke, setuju ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa 4 imam Islam sekarang mazhab besar ini sholatnya beda-beda? Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah di antara 4 itu. Cuman mereka ada yang tidak sama, ngerti nggak? Tidak semuanya mereka itu sependapat. Tidak ada yang bertentangan tapi tidak sama. Gini, Oke. mereka berbeda-beda pendapat dalam hal-hal tertentu. Loh, Tetapi berarti nggak tidak tahu, bertentangan nggak ada dengan- yang tahu. Tidak Berarti bertentangan omong dengan kosong. apa omong kosong? Tidak ada omong kosong. Begini, Oke, tata cara sholatnya sama nggak antara 4 mazhab itu? betul sama. Kira-kira ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Sorry, gue nggak mau sok pinter. Gue nggak tahu, gue nggak mempelajari itu. Yang bersedekap cuma Syafi'i, ya. Nah, oke, begini. Berarti Sekarang beda gantian. ya? Berarti beda. Oke, setuju ya? Beda ya? Saya tidak mengatakan setuju. Loh, yaudah. Kalau gitu ada lagi nggak yang bersedekap selain Syafi'i? Saya tanya. Atau enggak, kita ngomong ini aja. Saya tanya sama kamu. Kamu sholatnya baca bismillah nggak? Atau bismillahmu dalam hati? Kamu gimana? Kamu kalau sholat, baca Al-Fatihah, Mm-mm. bismillahnya kamu dalam hati atau kamu sebutkan bersuara? Bersuara? Ini saya ya, bukan imam ya, saya. Oh, berarti kamu NU. Ya, kalau Muhammadiyah itu nggak disebutin. Iya. Tidak ada. Nah, tidak itu ada. aja udah beda. Ya, begini, Itu udah beda. Perbedaan itu tidak membuat kita saling itu udah menyalahkan. beda, bro. Iya, perbedaan itu tidak membuat kita saling menyalahkan atau Antara NU dengan Muhammadiyah udah beda. Antara Syafi'i dengan Maliki Hambali. Betul. Itu udah beda. Perbedaan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dari mana kamu tahu? Karena tidak ada dalilnya yang di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menegaskan, yang mewajibkan hal yang bertentangan antara Loh, imam itu namanya kamu tebang pilih. Kalau Tadi kamu bilang karena tidak ada dalilnya di Quran, berarti sholat juga nggak ada dalilnya, harus bahasa Arab. ada di dalam hadis. Dalam Quran saya bilang, Dalam Quran ada suruh perintah sholat, ada. Tidak begini ya. Kalau sholat yang kalian permasalahkan tentang ibadah kita ini tidak ada yang diragukan dalam perintahnya. kalau tidak Di dalam diragukan hadis mestinya ada. sama, bro. Mestinya sama dong. Iya. Buktinya beda. Perbedaannya tetap sholat apa enggak?
Loh, beda tata caranya beda berarti. Iya, tata cara yang membuat mereka yang berbeda di antara 4 imam ini. Tunggu sebentar. Tidak ada yang bertentangan dengan Kamu hadis kalau Rasulullah sholat, ataupun Al-Quran. sebentar. Kamu sholat ini nggak bawa batu nggak? Kok bawa batu? Iya. Nah, beda lagi sih. Pakai batu, pakai turban. Di jidatnya dia bersujud di atas batu. Si pakai turban. Boleh nggak Beda. gini? Oh nggak bawa batu? Oh beda sama. Yang benar yang mana ini? Berarti Sholatnya yang benar Muhammad yang yang mana asli. ini? Satu. Jangan panik. Yang benar yang mana ini sholatnya Muhammad ini? Lah, Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita sholatlah kalian di depan. Loh, tadi kamu ini dari bahasa saja lihatlah aku ini sholat. Bagaimana aku sholat? Saya Jadi orang bertanya sama Syiah begini Halid. Orang Syiah dia meniru Muhammad sholatnya ketika Muhammad pakai batu di depannya kan? Begini, kan? Bapak Ladusing ya. Ini saya seperti ngomong sama anak SD. Pernah tahu begini, Ali itu udah dibaiat sama Nabi Muhammad nggak? sebentar Tahu, saya ada jawab dulu. hadisnya. Saya jawab dulu satu ini ya. Ini berasa ngomong sama anak SD. Berarti kalau Nabi Muhammad sholat di Arab sana di rumahnya, kita harus sholat juga ke rumahnya dia juga. Ya nggak harus begitu. Sholat kita bisa di Kita mana-mana. nggak berbicara itu, kita bicara tentang tata caranya. Tadi kan menyamakan soal batu. Orang Syiah sampai sekarang pakai batu nggak kalau sholat? Lah, itu Syiah bukan kita. Loh, Syiah itu Ahlul Bait. Islam nggak dia? Islam. Dia Islam Syiah. Di Yang pandangan kami membaiat dia sebagai langsung Nabi loh. Iya. Dia keluarga Nabi loh. Keluarga Muhammad loh, Ahlul Bait loh itu. Iya, tapi ada dalilnya nggak Islam Syiah ini dibenarkan di hadis Rasulullah ataupun Al-Quran? Ada di hadisnya Syiah dia pakai batu, ada memang. Hadis Syiah, kok hadis Syiah sih? Di dalam hadis Rasulullah dan Al-Quran ada nggak adanya Islam Syiah? Syiah ada di Al-Quran kata Syiah. Coba Iya, di begini. Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya, begini Sebentar. dibenarkan atau tidak? Di Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya. Ada. Begini pertanyaan Tapi ini kata Syiah ada. Iya. Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini enggak? Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini enggak? Loh, itu keluarganya dia kok Syiah. Lah, keluarganya dia. Menurut kamu Ali gimana? Kok Ali itu bisa siapanya Ali itu Muhammad, sholat bro? Kayak gitu kalau nggak Iya, diajarkan oke. Ali adalah salah satu keluarganya Muhammad. Begini. Sepupu, menantunya. Iya, betul. Tapi Lah terus kamu Ali ngikutin siapa? Tidak ada yang salah dengan Ali. Pengikutnya yang salah, yang melebih-lebihkan. Apa salahnya? Apa salah pengikutnya? Apa salah pengikutnya? Ya, karena pengikutnya Ali ini tidak menerima khalifah selain Ali, seperti Umar, Abu Bakar dia tidak terima. Jadi Oke, kamu tahu nggak? dia menolak. Tahu nggak kenapa nggak nerima? Alasan Bapak apa? Saya pendengar. Oh, saya tanya kamu dulu. Saya uji sejarah Islammu. Bagaimana? Saya menguji sejarah Islammu. Ya, begini Bapak ya. Saya tidak bisa bercerita detail tentang. Oke, ya udah saya aja yang ngomong ya. Kan kamu nggak tahu kan? Coba cerita. Oke. Muhammad punya 2 cucu kesayangan, betul? Dari Ali, betul? Betul. Dari Ali dari Fatimah, betul kan? Oke, yang membunuh Fatimah siapa? Tahu nggak? Yang membunuh Fatimah siapa? Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Umar. Itu kan ilmu kalian kan? Pendapat. Loh, ini sejarah. Ilmu kalian dapatkan Sejarah. kan? Saya bisa tunjukin. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah deh. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah. Hasan, siapa yang bunuh Hasan? Yang membunuh Hasan? Sebentar ya. Saya tidak mau ngomong tanpa. Ya udah, nggak usah daripada lama. Istrinya, betul? Istrinya namanya Jadah, betul? Betul. Oke. Tahu nggak kenapa Jadah meracun Hasan? Perintah siapa? Rayu maut dari Yazid. Yazid anaknya siapa? Mu apa? Muawiyah. Muawiyah. Terus? Betul kan? Muawiyah sahabat Muhammad atau keluarganya Muhammad?
Saya tidak tahu itu. Sahabat. Kau kan pengikut Muawiyah kau. Ya kan? Pengikut Oke, itu anak pertama. Itu cucu pertama. Ya. Cucu kedua, Husain. Siapa yang membunuh Husain? Yang membunuh Husain. Ya? Ya? Sit. Ya salah. Malah bercerita tentang sejarah ya. Oke. Loh, Ya, kita udah sejarah kan? Saya ikutin dulu kemana nih arahnya nih. Oke, yang membunuh Husain bin Ali adalah Sina Yazid bin Anas. bin Muawiyah. Hah? Sina Yazid bin bin Anas bin Muawiyah. Amnakai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak dan menggorok lehernya. Siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan dia membunuh Husain? Ya? Yehwe. Di bawah tapi. Ini Islamnya juga nggak tahu sejarah. Ini Kak, guys, sebentar ya teman-teman ya. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma ya. Bang Zuma jauh jelas lebih besar ilmunya daripada saya. Begini. Loh, ini Pertanyaan yang dilontarkan ini, begini. Yang membunuh Husain adalah Yazid. Anaknya siapa? Muawiyah. Tadi yang membunuh Hasan itu adalah Jada, makanya ada istilah haram Jada. Ya. Betul? Nah, Jada ini siapa otaknya? Sebetulnya otaknya adalah Muawiyah, bukan langsung Yazid. Muawiyah bapaknya Yazid, dia membayar 100.000 dinar dan dia menjanjikan kalau Hasan mati, kamu akan menikahi Yazid dan kamu akan menjadi istri khalifah. Tuh. Oke, sekarang pertanyaannya, Muawiyah itu Sunni atau Syiah? Tidak tahu. Sunni, sahabat kok. Dari Sunni. keluarganya Baginda baru Syiah. Ya, Sunni oke. itu. Enggak nih, saya tidak sedang belajar ya. Tidak perlu. Ya udah, kau sekarang kalau saya saya tanya, memilih kau Sunni apa Syiah? Sunni. Sunni, Iya, kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. pembunuh keluarga. Oke. Kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. Ya. Iya, Sudah? setuju ya? Oke. Ya Sekarang saya boleh bertanya? Boleh. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya jawaban yang benar-benar bisa diterima dan jelas kebenarannya, mungkin banyak yang bakalan murtad. Oke. Di dalam Alkitab kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, kalian Paulus beriman itu nggak? rasul. Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Ya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini. 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 Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu Yang nulis bukan Lukas Rasul siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini begini. Ya, oke, terserah. Jangan ketawa dulu. Jangan tertawa dulu. Paulus, tapi yang Ya. dibawa kitabnya Lukas. Iya, Anjir. Iya. Jangan tertawa dulu. Saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Paladu, monitor Ya, Paladu. ya. Oke, Masa begini. Paulus nulis Oke, Lukas. berarti Alkitab kita di dalam Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Lah itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Kita dulu berarti ya oke, gue menerima. Oh, kok udah lari? Kok lari sih? Ya, ini saya menerima omongan kalian. Oh, ini yang menulis ini bukan Paulus, betul? Bukan ya? Lukas, orang kamu bawa Yang Lukas. orang iya. itu nama suratnya Lukas. kok. Iya, Lukas Lukas, jadi betul. Iya, Terus oke. terus hubungannya sama Paulus apa? Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lo yang nulis kamu kan motif Lukas. Ya, oke. Begini. Aduh, lawak-lawak anjir. Iya, begini. Gue tengah malam. Dalam Alkitab kalian ini kalian percaya atau tidak banyak yang bertentangan? Ini dikasih tahu dulu Pak Prof, yang nulis kitab kita itu adalah para rasul, bukan Paulus toh.
Iya, iya. Iya, ketawa lagi. Iya, oke. Justru Iya. kalau kami nggak ketawa itu nggak normal. Nggak normal. Iya, ya udah. Iya, ini saya Masa menerima. kesaksian Lukas dibilang punya Paulus. Iya. Lawak-lawak 1.500 orang makan. Kacau. Tuh komeng. Iya, ya, oke. Udah belum ketawanya? Percaya atau tidak? Ini tolong ya, Alkitab kalian tolong. ini banyak Aku yang minta tolong bertentangan. ya. Jangan bikin kita ketawa lagi. Cukup ini terakhir ya. Iya, percaya Silakan. atau tidak Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan? Enggak. Enggak, oke. Di sini ditulis ya, oke, kata ini kesaksian Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Oke. Satu hukum Taurat batal. Nah, di Efesus 2:15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang berbohong siapa di sini? Coba baca baca ayat 14. Baca ayat 14. Jangan baca langsung 15. Baca ayat 14-nya. Apa yang dikatakan di situ? Kok ke 14 lagi? Ini benar apa tidak ini? Ya baca dulu. Kamu kan baca ayat Efesus 2 ayat 15. Baca ayat 14-nya biar kamu tahu. Apa yang dimaksud dibatalkan di situ? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di dalam tubuh. Nah, Itu dia tembok pemisah itu yang iya, jadi dibatalkan antara pertanyaannya yang berbohong siapa di sini? orang. Emang itu ceritanya yang dirobohkan, yang dibatalkan itu adalah tembok pemisah. Nah, kamu lanjut lagi Roma 3 ayat 31 Begini, tolong ntar baca. dulu, dengar dulu. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Efesus berapa tadi Pak Prof? Berarti Lukas Efesus 2 ayat, 16:17 ini gugur. ayat 14. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Enggak ada yang gugur. Enggak gugur. Makanya kamu harus baca dalam Roma 3 ayat 31 supaya kamu mengerti tentang penjelasannya. Coba tolong bacain. Iya. Ini, Roma 3 ayat 31 tolong bacain. ini jelas hukum Taurat jadi dibatalkan. Iya, kamu baca dulu. Kamu jangan maksa. Karena kamu aja nggak tahu kitab Lukas. Tiba-tiba dalam hitungan menit kamu udah paling tahu Alkitab kami. Kami baca ini dari kecil. Kamu baru ngeh baru Dari berapa kecil. detik yang lalu. Coba buka Roma 3 ayat 31. Minta tolong. Roma 3 ayat 31. Roma ayat 3. Roma pasal 3 ayat 31. Ini tulisan Rasul Paulus. Sama seperti Efesus. Pasal 3 Ayat 31. ayat 31. Bacakan nyaring. Ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya, cuman dia mungkin mencoba menghibur diri dengan ayat ini. Oh ya udah, biarkan Jika orang yang demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat dengan ikatan iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang berbohong siapa? Iya, jadi yang berbohong siapa? Yang berbohong siapa? Ini kan Lo itu yang kan nulis sama-sama bertentangan. Rasul Paulus kok di situ. Ini kan bertentangan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Nah, yang bertentangan adalah logikamu karena kamu baru tahu Alkitab itu berapa menit yang Logika. lalu. Coba sebentar Pak Prof, bacakan dulu di ayat 15 tadi. Siapa yang membatalkannya? Coba baca. Dia nggak teliti nih. Siapa yang baca? Coba baca. Ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Berarti batal Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Siapa yang membatalkan? Berarti tar dulu, Enggak, saya berarti tanya. Iya, iyanya di situ siapa? Iya, Iyanya apa? Iyanya apa? kan Paulus. Nih. Kok Paulus? Coba baca sekali. Begini ya. Baca sekali lagi. Dengan coba baca. Ya, dengan sebab dengan matinya sebagai manusia, sebagai manusia ya. Ulang-ulang yang baca yang benar, jangan buru-buru. Ya, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Siapa yang hukum batalkan? Siapa yang batalkan? Iya, siapa? Yesus dengan Yesus. kematiannya, bukan Paulus. Lawak-lawak. Cara baca itu pelan-pelan, jangan kayak kau makan Indomie. Nggak kau rasakan Indomie dulu langsung kau telan. Nggak tahu kau rasanya. Langsung pingsan kau. Mana ada Paulus batal? Mana? Lawak-lawak. Kan? Pingsan sendiri kok kan? Cek. Halo. Cek. Hey. Siapa yang membatalkan? Ya, begini, Siapa yang membatalkan? Iya, jangan dibantah dulu. Siapa Begini, yang batalkan? Itu ada yang orang-orang bantah semuanya di sini. Siapa yang batalkan? Orang-orang semuanya mendengarkan. Nih, dengarkan Iya, baik-baik. siapa ya. yang membatalkan Saya bacakan pelan-pelan. Ya, saya bacakan pelan-pelan ya.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sampai di situ aja cukup? Mau dilanjutin? Siapa yang membatalkan? Yang Iya. membatalkan apa? Yang Siapa yang hukum Taurat. membatalkan? Nah, menurut Loh. kalian siapa ini? Ini siapa? Yang membatalkan siapa? Yesus. Itu yang mati. Yang membatalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan Iya, aku. Ya lawak-lawak kau. Iya, Kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak Jangan kau. mute dong. Ya, menurut kalian, iya ini di sini siapa? Yesus. 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 Oke. Dan tapi kata-kata di sini lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti yang berbohong siapa? Kau. Oke, begini. Dari hukum Taurat yang mana dibatalkan? Karena kutipan itu. Kutipan itu. Gimana ceritanya? Dia nggak mau mengakui salah satu berbohong. Nih, Loh, siapa yang berbohong? Coba. lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Coba kok Tapi dengarkan di sini sekali lagi ya. tertulis, Jangan sebab membaca dengan matinya sebagai firman. manusia telah membatalkan hukum Taurat. Gantian. Jangan Berarti yang membaca berbohong firman siapa? dengan keculasan. Kamu Yang yang nggak paham. berbohong- yang Sekali lagi berbohong baca. berarti siapa? Sekali lagi baca. Sebab Yang dengan berbohong berarti kematiannya siapa? diganti saya bacain sekali lagi. Sebab Oke. dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan apa? Keduanya menjadi satu manusia baru. Apa yang dibatalkan? Ketentuan, perintah dengan ketentuannya dibatalkan lalu menciptakan satu kesatuan. Yang memubah ini pun kenapa dia mengatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu? Karena di dalam Yesus Taurat itu yang tadinya ketentuannya untuk Israel aja, sekarang juga untuk segala Bangsa. Karena apa? Tembok pemisah itu tadinya gini, bro. Kamu tahu arti tembok? Tembok ini kan memisahkan. Jadi tadinya Israel sama Goyim. Iya. Ini dengan kematiannya ini dirubuhkan sehingga membuat keduanya menjadi satu. Jadi satu. Gitu. Itu yang dibatalkan tadi. Makanya Roma 3 ayat 31 Makin meneguhkan. meneguhkan. Apakah kalian Nih, lawak-lawak. Sudah. meneguhkan? Oke, berarti di sini yang gugur ayat yang mana? Ada. Gak ada yang gugur. Nah, di sini Pikiranmu yang gugur mestinya. bagaimana? Coba Gimana kita, nggak? Pak Gini Prap, ya, kita baca, jujurlah dengan pikiran sendiri, enggak, sebentar, jujur kita dengan baca otak yang sendiri. dia di Lukas. Coba baca di Lukas. Ini juga dia nggak teliti. Coba baca di Ya. Lukas. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nih. Lukas berapa? Lukas berapa? Sebentar, ini belum selesai. 16-17. Oke, kita bacain pelan-pelan. Lukas 16. Ayat berapa? 16. 16-17. Ayat 17. Jujur dengan pikiran sendiri, berarti Oke. yang gugur ayat yang mana? Dengar ya. Gitu aja. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang sudah Dilarang. bercerai dari suaminya, ia berzina. Kamu tahu nggak ini maksudnya apa? Apa? Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, pertanyaannya bukan Lebih itu. mudah Ini ayat langit yang mana yang gugur? runtuh. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ayat Lebih yang mana mudah yang gugur? langit dan bumi lenyap daripada satu Ingat. titik dari Ingat kalian, hukum menjawab Taurat selalu ini menyimpang batal. kemana-mana. Tinggal dijawab. Ini Apa-apa? yang jadi yang gugur yang mana? Ayat yang mana yang gugur? Nggak ada yang gugur. Yang batal. Nah, berarti ini kan Nggak ada yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak akan batal. Nah, jadi yang benar yang mana? Loh, memang tidak ada yang dibatalkan. Nah, terus ini yang tadi yang dibacakan apa itu? Yang Sebab di dengan mana? matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti sudah batal hukum Taurat. Itu tadi tembok pemisah yang saya sudah jelaskan tadi. Taurat itu tadinya untuk orang Israel aja. Sekarang itu semakin diteguhkan untuk segala bangsa. Itu. Jadi Iya, tembok berarti- pemisahnya. Ya berarti yang batal di sini telah membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana? Iba? Ada berapa Taurat ini? Ketentuannya coba kamu bayangkan. nangkap Ketentuannya Iya, dengan ketentuannya. segala. Iya, ketentuannya jelas. Kamu kan potong. Segala ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya itu hanya tadinya berlaku untuk Israel, kini untuk segala bangsa. Itu term and condition.
Paham nggak? Ketentuan. Loh itu tadi kamu baca yang Efesus gimana sih? Taurat ini kan tadinya dia hanya peruntukan untuk Israel. Kok kira untuk Arab? Nah sekarang Taurat itu berlaku untuk semuanya di dalam Kristus. Jadi tembok dalilnya? pemisah itu. Taurat berlaku untuk semuanya, mana dalilnya? Loh ini tadi. Lo itu tadi Efesus 2 ayat 14 dan 15 Supaya itu. semua satu di dalam Kristus melalui Mana kematiannya. Astaga Tuhan. Makanya dibaca. Kok apa? Kok nggak nyimak dari tadi botol? Coba kamu baca sekali lagi. Coba kamu baca sekali. Jadi yang dikatakan baca lebih aja. Nggak mudah usah saya langit dan jelasin. bumi Baca lenyap aja. ini apa? Baca aja. Nggak usah saya jelasin. Baca. Iya, lebih mudah langit bumi lenyap ini apa? Baca Efesus Arti tadi. dari ini apa? Kamu tahu nggak kenapa lebih mudah langit runtuh dan bumi dari lenyap daripada satu hukum Taurat itu dihilangkan? Kenapa? Kalau hukum Taurat itu dilenyapkan, maka pejina-pejina seperti nabimu itu akan merajalela. Itu maksudnya. Ini nggak nyambung kok, makanya aku bacakan sampai di akhir itu. Oke. Kalau sempat, dengar. Allah. Kalau sempat hukum Taurat itu, apa salah satu hukum Taurat? Jangan berzina. Kalau itu ditiadakan, maka kelakuan Nabi kau merajalela. Itu konteksnya di Lukas tadi, blog. Jangan kau lepaskan konteksnya. Makanya Yesus bilang apa? Jangan berzina. Hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, runtuh dunia ini. Kenapa? Karena semuanya berzina kayak nabimu. Itu konteks Lukas. Makanya saya bacakan dia. Terus, sebentar Pak Ladu. Terus yang di bawah katanya, si Agatha nggak nyambung. Lah itu memang ayat berikutnya. Iya, ayat berikut. Jadi yang batal Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan, di sini semua jelas orang akan menjadi pejina seperti nabimu. Makanya kata Yesus, runtuh dunia ini, cepet runtuh, lebih mudah runtuh daripada Taurat itu ditiadakan. Itu lawak-lawak kau. Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan. Ya nggak Betul? boleh, makanya Tidak bisa Taurat itu masih ditiadakan. ada. Makanya di dalam 10 Taurat, kamu dengar ya, jangan berzina. Kalau sempat jangan berzina ini ditiadakan, muncullah Muhammad banyak. Itu yang kayak di Bangkalan Madura. Ini nggak apa-apa. Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan, tidak Ya bisa memang nggak dibatalkan. boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Berarti di sini Efesus 2:15 ini gugur ya teman-teman ya. Enggak, disatukan kok Di kata sini Yesus. jelas iya telah membatalkan Taurat tulisannya di situ. Membatalkan ketentuannya. Jadi ketentuannya tadinya untuk orang Israel. Ih, dongok banget sih lu. Ketetapan jangan berzina itu jadi nggak berlaku hanya untuk orang Israel aja, tetapi untuk semua yang percaya kepada Kristus. Ya, itu maksudnya. Itu kan hasil tafsiran Mbak Agatha. Saya nggak nafsir, saya nggak melepaskan teks dari konteksnya. Iya, Itu tidak. yang saya coba lakukan. Tetapi kamu melepaskan teks dari konteksnya. Makanya saya bacakan tadi tentang si pejinah tadi. Itu maksud Yesus ketika dia mengatakan ya, lebih Ingat, mudah terus, lenyap terus, langit dan terus. bumi. Dengar. Konteksnya karena si pejinah ini. Makanya kamu tahu dulu kasusnya. Jadi kalau Yesus membatalkan Taurat, maka semua orang akan menjadi pejinah seperti nabimu. Itu lebih mudah langit runtuh daripada satu Taurat itu dibatalkan. Ya runtuhlah dunia ini kalau semuanya kayak Muhammad. Ih gila kau. Ih gila kayaku. Runtuh dunia ini bener. Maksudnya apa? Kalau runtuh dunia artinya apa? Kacau. Akan kacau dunia ini kalau perintah untuk jangan berzina itu dibatalkan. Ih, lawak-lawak kok. Ya. Begini Halid, kalau kamu menganggap bahwa Paulus membatalkan Taurat, itu artinya itu artinya Muhammad ini pengikutnya Paulus kalau begitu, karena dia melanggar semua hukum Taurat. Iya, benar. Iya. Benar, Mau benar. tidak Muhammad jadi pengikutnya Paulus? Ya udahlah. Hah? Lawak-lawak. Sudah. Maka betul lah ya, memang Yesus ini keren banget ya. Kalau ada yang mau meniadakan Taurat, udahlah.
Kacau kala dunia ini. Sama kayak di Arab sana. 1400 tahun yang lalu. Setuju tidak Muhammad pengikutnya Paulus? Loh, kamu bilang tadi Paulus membatalkan Taurat, kan bagi Padahal kamu melanggar ini semua. ya, Pak Ladu ya. Pertama dia memfitnah Yesus. Memfitnah Paulus. Pertama dia memfitnah Paulus. Ngomong apa dia? Ya, kamu tadi memfitnah Paulus. Kau bilang Paulus membatalkan. Loh, mulut-mulut tadi. Oke. Mulut-mulut tadi. Siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Saya tanya kau, siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Siapa Pak Prof? Kira-kira yang Muhammad membatalkan sendiri. hukumnya Allah siapa? Allah sendiri. Jangan kau bilang yes, ini Paulus. Lawak-lawak kau. Sekarang saya tanya kau, di dalam surah Al-Kafirun, lakum Ya, dinukum berarti waliyadin. Paulus, kalian terima Kenapa tidak? bertentangan? Gantian, udah dijawab. Kenapa lakum dinukum waliyadin? Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku di surah Al-Kafirun bertentangan dengan An-Anfal ayat 12. Bertentangan dengan At-Taubah 29. Nah, ini mampus kau. Cuma dijelaskan Al-Quran ke kalian. Alkitab Ya kalian udah, kalian coba bantah. jelaskan, coba dulu Alkitab aja kalian jelasin, bantah. jangan bilang percuma. Apalagi kitab kalian. Kitab kalian aja kalian bantah. Kitab kalian sendiri kalian bantah. Kami nggak ada Apalagi kitab membantah. Lah, Kami nggak ada Yesus. membantah. yakin nggak bantah? Ya nggak ada. Kamu tadi menuduh Paulus membatalkan Taurat. Ternyata tidak. Yesus saja berkata, jangan kalian manggil-manggil aku Tuhan. Lari kau. Lari. Kalian Kau selesaikan dulu atau 123 atau 29-mu dengan lakum dinukum waliyadin surah Al-Kafirun. Kenapa Allahmu itu lawak-lawak? iya. Loh, Nah, kok iya? Saya Alkitab kalian aja kalian tidak percaya, apalagi Al-Quran. Ya, jelasin aja dulu. Jelasin aja dulu kitab kau. Lah, mending jelaskan Alkitab kalian yang kalian percaya. Lu dari tadi kami udah ngejelasin. Iya. Apa? Apa yang kamu tangkap terus dari yang kalian- kami jelasin? Iya, kalian bantah kan? Kalian bantah Bantah kitab kalian apa? sendiri kan? Membantah apa? Lah, itu Apa bantahan dua ayat yang berbeda bantahan kami? bertentangan. Apa bantahan kami kalau kau mengerti? Bisa-bisanya kalian menyatukan ayat yang bertentangan. Lu kau aja nyatukan ayat yang satu konteksnya dengan yang satu. Lu Ih. kami nggak Lah, sebentar. Kalau itu kamu sama-sama mengatakan Taurat loh. Itu Oke. sama-sama hukum Taurat loh Sekarang yang saya disebut di situ. tanya, Tidak apa ada beda bantahan konteks. kami? Oke. Sama-sama Taurat. Oke. Telah gugur, yang satu bilang telah gugur. Bertentangan atau nggak tidak? ada dikatakan yang satu gugur, yang satu telah belum gugur. Ya, itu dibatalkan dan tidak dibatalkan. Kalian bilang itu Yang tidak mana yang dibatalkan? Yang mana yang dibatalkan? Oh, diulang lagi nih. Loh, yang mana yang dibatalkan? Ulang lagi nih. Ya ulang aja lagi, nggak apa-apa. Yang mana yang dibatalkan? Iya. Apa Di yang sini dibatalkan? dikatakan. Loh, saya tadi udah Dibaca lagi, menjelaskan. bacain Apa yang lagi. dibatalkan? Ya udah, dari penjelasan dijelaskan kami aja kamu tidak bisa mencapai konklusi apapun. Jawaban Makanya tadi kali- saya tanya. Jawaban kalian memaksa. Jawaban kami nggak maksa. Kamu kan melepaskan teks dari konteks. Konteks Yesus mengatakan lebih mudah langit runtuh kalau satu hukum Taurat dibatalkan. Itu konteksnya karena perzinahan. Itu tadi udah dijelasin. Yang di Efesus konteksnya adalah ketentuan itu yang dibatalkan sehingga dia menciptakan hukum yang baru. Apa itu? Menyatukan keduanya. Tuh, itu jelas, nggak ada yang kami bantah. Itu. Jadi ibarat kata kalau saya bisa kasih contoh ya Pak Prof ya. Saya nggak boleh makan kacang kedelai. Konteksnya ketika saya lagi alergi. Loh, saya boleh makan kacang kedelai. Kira-kira bertentangan nggak Pak Prof? Nggak bertentangan. Nggak bertentangan. Karena konteksnya ketika saya lagi biduran, ya saya memang nggak boleh makan kacang kedelai. Iya. Ketentuannya Tergantung kondisi. adalah jika sakit. Sementara saya boleh makan kacang kedelai. Tuh, kayak gitu aja kok susah kamu. Udah dibilang dia sendiri yang meruntuhkannya sehingga dia menjadikan satu, menciptakan keduanya menjadi satu. Satu. Iya. Oh, konteksnya itu seperti dia itu. hancurkan tembok pemisahnya dijadikan satu tanpa membatalkan hukum itu. Jadi itu ayat sepertinya paradoks gitu loh. Emang tulisan Seolah-olah
dibatalkan, padahal diteguhkan. Seolah-olah, ngerti kan ayat paradoks? Betul. Nah itu, nggak paham ayat paradoks. Tulisan Rasul Paulus emang karena memang dia sangat pakar ya, ahli, bahkan kalimat-kalimatnya itu penuh dengan retorika kan. Emang akan susah dipahami bagi kaum buta huruf. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 ya tak ya, kalau nggak salah ya. Ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Paladu boleh bantu nggak Paladu? Masih Boleh, bangun nggak? boleh. Gedein pala. Pakai suara Allah. Pakai dialek Quraisy. 2 Petrus 3 ayat 15. Nah ini yang ngomong ini Rasul Petrus ya, leadernya para rasul nih. Bahasanya bukan bahasa ini ya, orang Israel itu ya. Gedein dia gedein Pak Prof. Bentar. Nih, siap. Oh gini sih, ini selalu begini. Loh, Bentar Paladu. taruh nih saya. Jangan Pak Prof, saya aja. Ini udah terlanjur. Lah, balik lagi. Ini aku aja Pak Prof. Bentar. Oke. Loh, kok nggak bisa? Oke. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan bentar kita. Paladu. Kata orang-orangnya nanti diganti orang Islam ya. Tunggu, saya cari mana orangnya. Kata orang-orang itu yang di ayat 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang diperlihatkan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dan surat-surat itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang Islam yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Agak mirip ya. Kayak agak Thank you mirip. Paladu. Enggak Pak Prof, ini itu agak mirip ya. Memutarbalikkan kebiasaan mereka sendiri seperti juga mereka Buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya. ya, Rasul Paulus ini seringnya itu satir. Serius. Dia tuh selalu satir. Coba ya, dia tuh selalu mengatakan aku adalah yang paling berdosa. Aku orang yang paling kamu lebih mulia aku. Dia tuh suka satir orangnya. Iya, betul. Bahasanya tinggi ya. Itu bahasa canggih, itu bahasa satir. Serius. Yang tinggi itu bukan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu terlalu. Ini Rasul yang nulis nih Rasul Petrus ya. Ketua kelas para rasul nih yang ngomong. Tuh. Berarti ini udah bukan hanya terjadi sekarang, zaman itu juga sudah ada nih bibit-bibit keislaman di kalangan orang-orang tidak percaya. Tuh. Tapi kenapa dia langsung takut Pak Prof? Ketika kita tanya kenapa At-Taubah 29 itu? Ya, karena Islam itu memang kalau sejujurnya mereka nggak belajar Al-Quran. Kapan mereka mau belajar Al-Quran? Jumatan cuma setengah jam. Lu kabur dari Qurannya. Kenapa kabur dari Quranmu? Kenapa? Siapa kabur dari Quran? Di sini yang dipertanyakan kitab kalian. Kan? Kabur kan? Kalian mempertanyakan ini. Kita udah jawab terlalu panjang lebar. Saya nggak Kitab mau kalian aja kalian tidak percaya, gimana Al-Quran? Nggak ada yang bilang nggak percaya bang. Lah, Tuhan kalian bilang jangan sembah dia. Jangan kabur. Nah ini kamu mau kabur. Tadi kamu bertanya, saya sudah menjawab. Sekarang saya tanya kamu, kenapa Al-Kafirun bertentangan dengan At-Taubah 29? Loh, gantian. Kalau kamu nggak mau kabur, tanggepin ini.
Iya, kalian kan Itu baru jawab Al-Quran. Alkitab kalian tidak Nah, percaya. kan kabur. Kabur dari mana? Betul kan Pak Prof? Percuma ngasih cahaya sama orang buta. Loh, apa bedanya tadi saya menjelaskan tentang yang kamu tanya? Kami kasih cahaya, kau mintanya yang gelap. Muslim. Nah, sekarang saya tanya, kamu mau menghadapi Quranmu atau mau kabur? Atau mau lagi yang tadi? Beretorika lagi ke yang tadi? Ayo, kamu kabur lagi. 2 kali kamu naik, kamu kabur dari Quranmu. Kamu nggak sanggup menghadapi ini? Nggak ada tak orang itu. Nggak sanggup menghadapi ini? Kan? Jangan kabur dong. Kamu bawa Lukas sama Efesus. Kamu benturkan. Loh, saya bilang jangan lepaskan teks dari konteks. Kita udah menjawab. Ini ibarat kata gini ya Pak Prof ya. halo, selamat pagi. Halo. Ini ibarat gini ya kan. Udah dijelasin ya. Ibarat kata dia kan. Dia ini belanja di Indomaret kayak Pak Prop ya kan, ada struknya. Cuman dia bilang kan, loh ini kok 2 kali diposting, padahal di bawah di point ya kan, dikurangin 1. Terus dia nggak mau, udah dijelasin sama kasir Indomaretnya. Terus gitu dia mau lari lagi. Itu kenapa kulkulnya nggak diskon gitu dia bilang. Gak nyambung loh. Itu ya. Kan tadi udah dijelasin gitu loh. Hadapin dong pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, menyimaknya di sana masing-masing. Judul perikop yang diberikan Ilahi adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup, masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang keenam, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Baik, demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita yang merenungkan, membaca dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat Semen Channel, apa yang dimaksudkan dari perikop ini yang tadi kita baca? Saya akan mengajak kita untuk belajar merenungkan bersama-sama apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Roma. Jadi di sini sang rasul dengan panjang lebar sudah menjelaskan di perikop sebelumnya ya, menyingkapkan dan membuktikan ajaran agung tentang pembenaran oleh iman. Di ayat-ayat sebelumnya dia menjelaskan bahwa manusia dibenarkan, diselamatkan karena hanya oleh iman. Kemudian karena takut kalau ada orang yang salah memahami tentang iman ini, akhirnya Paulus di dalam perikop ini berbicara agar jangan sampai salah memahami, dan karena kita diselamatkan oleh iman jadi kita bebas hidup di dalam karunia Allah, menjadi hidup dalam percabulan, kejahatan, enggak. Tapi kita harus menghargai itu. Nah, sehingga dia menjelaskan begitu panjang lebarnya dengan semangat yang berapi-api seperti sebelumnya, dengan banyak ungkapan dan dengan alasan yang kuat. Ia menekankan bahwa pengudusan dan hidup yang kudus itu mutlak penting. Pengudusan dan hidup kudus itu merupakan buah dan pengiring dari pembenaran yang tak terpisahkan. Sebab apabila Yesus Kristus oleh Allah dijadikan untuk membenarkan jiwa, ia juga oleh Allah dijadikan untuk menguduskan jiwa. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-30 di sana kita bisa baca bahwa tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi air dan darah tercurah secara bersama dari lambung Yesus yang tertikam itu sewaktu ia sekarat, dan apa yang sudah dipersatukan Allah seperti itu jangan berani kita pisahkan. Jadi kembali lagi ini berbicara mengenai pengudusan. Jadi bagaimana Rasul Paulus mengalihkan pembicaraan yang menghubungkan perikop ini dengan perikop sebelumnya bisa diamati dari perkataan berikut ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ayat yang pertama tadi kita baca. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ajaran yang indah ini dengan menghibur ini? Akankah kita mau berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya seperti yang disarankan sebagian orang? Kalau kita baca di dalam ayat 3 ayat yang ketiga di situ di pasal ketiga ayat yang 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi di sini lagi kembali ayat firman Tuhan dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Akankah dari sini kita terdorong untuk berdosa dengan jauh lebih berani lagi? Sebab semakin besar dosa yang kita perbuat, semakin besar kasih karunia Allah akan dimuliakan dalam pengampunan kita. Beginikah kita memanfaatkan ajaran ini? Tidak. Itu namanya penyalahgunaan, dan Rasul Paulus ngeri membayangkannya. Sekali-kali tidak. Jauhkan kiranya pikiran itu dari kita. Ia memberikan keberatan dengan cara yang sama seperti Kristus memberikan keberatan terhadap godaan iblis yang paling hitam pekat. Dalam Matius pasal 4 ayat 10 dikatakan, enyahlah iblis. Pikiran-pikiran yang menyokong dosa atau membuka pintu untuk berbuat asusila, betapapun bagus dan masuk akal itu ditawarkan dengan pura-pura ingin menjauhkan kasih karunia yang didapat secara cuma-cuma, haruslah ditolak dengan
kebencian yang teramat sangat. Sebab kebenaran sebagaimana yang ada pada Yesus adalah kebenaran yang sesuai dengan kesalehan. Jadi dalam nasihat untuk hidup kudus, dari sini kita dapat mengamati hakikat pengudusan. Apa itu pengudusan dan apa itu ciri-cirinya? Secara umum pengudusan mengandung dua hal. Hal kematian dan hal menghidupkan, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Yang di tempat lain diungkapkan sebagai menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Berarti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Hal mematikan, menanggalkan manusia lama ini diungkapkan dengan sejumlah cara. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kita tidak boleh lagi menjadi seperti yang sudah-sudah atau melakukan seperti yang sudah kita lakukan. Apa yang kita perbuat di masa lalu sudah cukup. Walaupun tak seorang pun yang hidup tanpa dosa, namun terpujilah Allah. Ada orang yang tidak hidup di dalam dosa, yang tidak hidup di dalamnya sebagai bagian dari hidupnya dan menyukainya, yang tidak menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Inilah hidup yang dikuduskan. Jadi jelas firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita sudah beriman kepada Kristus, iman yang menyelamatkan, tetapi di dalam iman ada perbuatan, ada aplikasi yang kita harus terapkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sini kita harus menyalibkan dosa. Sebagai anak-anak Allah, kita memilih roh Allah yang memampukan kita hidup taat pada Dia dan tidak tunduk pada kedagingan kita. Namun selama kita masih hidup dalam tubuh yang fana, godaan itu akan terus hadir. Kalau kita tidak dekat dengan Allah dan tidak mau dengar-dengar pimpinan rohnya, kita bisa gagal. Kita bisa terjebak lagi pada kedagingan manusia lama kita. Lalu bagaimana cara agar kita tidak mudah jatuh, melainkan semakin lama semakin kokoh dalam iman dan kekudusan? Pertama-tama ingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa. Di dalam ayat yang ke-10 di sana kita bisa baca bahwa apa? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oleh karena itu manusia lama kita, yaitu tubuh dosa kita, telah ikut pula disalibkan sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Di sana ayat yang ke-6 kita baca, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Maka kita harus memandang diri kita telah mati bagi dosa. Artinya kita harus mematikan keinginan dosa kita. Jangan biarkan anggota tubuh kita dipakai untuk berbuat dosa. Perlu ada langkah-langkah konkret untuk kita tidak menyerah pada godaan dosa. Misalnya godaan melalui mata. Jangan gunakan mata untuk melihat hal-hal yang merangsang hawa nafsu sehingga timbul keinginan untuk memuaskannya. Kita harus melawan dengan serius. Caranya jangan lagi membiarkan mata kita membaca buku-buku yang tidak baik atau menonton film, video dan lain sebagainya yang tidak merangsang birahi kita dan akhirnya berbuat dosa. Kedua, Yesus sudah bangkit dari kematian. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa Yesus sekarang membangkitkan dalam diri kita hasrat baru untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memandang diri kita sekarang sebagai hidup bagi Allah. Oleh karena itu panggilan hidup anak-anak Tuhan adalah menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menjadi berkat buat orang lain dan yang memuliakan Tuhan. Pakailah mata kita untuk memandang keindahan ciptaan Tuhan dengan rasa takjub, sehingga hati dan mulut kita tak putus-putus memuji kebesarannya. Gunakan tangan kita untuk menopang orang lain yang jatuh tersandung sebagai wujud kasih Allah dalam diri kita. Karya talenta yang kita miliki agar makin banyak orang yang merasakan pertolongan Allah lewat hidup dan karya kita.
Dan kita juga harus menjauhi dosa. Uraian Paulus tentang anugerah Allah sebagai jalan keselamatan bisa dibelokkan orang untuk membenarkan cara hidup berdosa. Paulus menyanggah kesimpulan sembarangan itu. Anugerah bukan saja memberikan pengampunan dosa, tetapi juga menyebabkan kelepasan dari dosa. Jika kita di pasal 5 Paulus seolah melompat dari pembenaran langsung ke pemuliaan. Maka dalam bagian ini ia membicarakan pokok yang dilompati itu, yaitu prinsip pemuridan atau pengudusan. Iman melangkah bersatu dengan Kristus seperti yang dilambangkan dalam baptisan. Ketika seorang dibaptis, orang itu menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang mati dan bangkit berkuasa menyelamatkan dan mengubah hidup, bukan baptisan. Kristus sudah menyatu dengan kita melalui inkarnasi dan ketaatan yang menerima hukuman salib untuk beroleh faedah karya penyelamatan itu. Kita harus beriman. Beriman adalah menerima Kristus dengan segenap hati, akal budi, persetujuan dan penyerahan diri. Beriman tidak cukup sekali kita menerima Kristus untuk terus-menerus ambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Melalui satu dengan kematiannya, sifat dosa kita dimatikan. Melalui satu dengan kebangkitannya, kita ikut bangkit. Bukan lagi hamba dosa tetapi hamba Allah. Ini diberlakukan oleh Roh Kudus yang mulai dari Pentakosta beroperasi menerapkan karya Kristus pada orang-orang beriman. Kita wajib memiliki iman konsisten. Ingat, pikiran dan resapi bahwa kita sudah mati bersama Kristus. Kematiannya telah menghancurkan dosa, kuasa dosa dalam kehidupan kita. Aktifkanlah perlakuan dorongan dosa. Jadi kita harus aktifkan memperlakukan dorongan dosa sebagai hal yang telah mati oleh Kristus. Aktifkan juga mengingatkan syukur bahwa semua potensi dan seluruh keberadaan kita adalah dari Allah dan hanya untuk memperkenankan Dia. Jadi kita berhutang nyawa kepada Kristus. Kita wajib untuk tunduk melayani hendaknya yang benar dan kudus. Jadi kita harus mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Dosa manusia membuat kasih karunia Allah tercurah sehingga manusia menerima pembenaran. Lalu bolehkah kita berbuat dosa terus supaya kasih karunia Allah terus menerus mengalir atas kita? Dan pertanyaan ini sangat menarik dengan seringkali teman-teman muslim mempertanyakan kita. Oh, orang Kristen itu enak sekali sudah ditebus dosa, jadi mereka boleh melakukan dosa apa saja, kan enak. Kan dosanya kan nanti ditebus gitu. Tetapi dalam kebenaran Injil Kristus, ajaran doktrin kekristenan tidak seperti itu. Kita beriman kepada Kristus, kita diselamatkan, tetapi di dalam iman ada tindakan hidup yang harus kita terapkan sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Jadi dasar Injil Kristus adalah patokan hidup orang Kristen. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada kebenaran firman Tuhan yang harus kita taati. Jadi di sini kita bisa melihat kita yang sudah lahir baru membuat dosa tidak lagi berkuasa atas. Jangan sampai kita sudah mengaku percaya tapi kita hidup di dalam dosa. Jadi yang kita sudah lahir baru membuat dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita karena Kristus telah mati untuk menebus kita. Kita telah bebas dari pengaruh dosa karena kesatuan kita dengan Kristus. Lalu bagaimana mungkin orang yang telah mati bagi dosa kemudian hidup dalam dosa? Di dalam ayat yang kedua kita bisa baca, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Yang mati dan bangkit bersama Kristus sepantasnya hidup bagi Kristus. Kita harus tunduk pada Kristus karena Dialah yang sekarang menjadi Tuhan kita. Ini bukan pilihan, melainkan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Persekutuan kita dengan Kristus akan berdampak pada proses pengudusan yang progresif. Hendaknya kita tidak lagi menggunakan tubuh kita untuk melakukan dosa karena kita bukan budak dosa lagi. Di dalam ayat 5 dan 6 di sana kita baca bahwa sebab jika
kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa bukan lagi tuan kita. Ketika kita mati bagi dosa, maka hubungan kita dengan dosa pun berubah. Tidak akan pernah sama sekali seperti sebelumnya. Dosa tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Yang mati terhadap dosa tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi taat di dalam Kristus sehingga hidup bagi Allah. Jadi ciri pengikut Kristus adalah sifat-sifatnya yang baru. Tabiat dan kebiasaan lama tidak ada lagi sesudah terkubur. Yang baru bangkit dan tumbuh bersama Kristus, menghasilkan banyak buah. Seluruh anggota tubuh dipakai untuk tujuan yang beda. Kalau dulu penuh keluh kesah dan sumpah serapah, kini penuh syukur dan pujian. Yang biasa mencela kemudian menghibur dan memberi semangat. Yang malas jadi rajin, dan yang suka menolong. Yang serakah dan mementingkan diri sendiri kemudian jadi murah hati, suka berbagi dan berusaha mengerti masalah atau posisi orang lain. Jadi bagaimana kita mati dan bangkit bersama Kristus? Banyak orang Kristen yang menyalahartikan kasih karunia Tuhan. Mereka menganggap bahwa dengan kasih karunia Tuhan yang berlimpah, manusia dapat dengan bebas melakukan dosa. Prinsip yang dipegang adalah ketika saya berbuat dosa, saya minta pengampunan, dan pasti Tuhan akan mengampuni saya sesuai janjinya. Benar demikian. Paulus mengantisipasi kesalah kaprahan ini ketika menulis perikop ini. Apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya kasih karunia makin bertambah? Ini pemikiran sesat. Ketika kita telah dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup kita menjadi baru dan dosa sudah lenyap. Semua ini terjadi karena kita ikut di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus mengajarkan salah satu arti baptis, yaitu mati dan bangkit bersama Yesus. Ketika kita ikut dalam kematian Yesus, berarti semua dosa telah kita tanggalkan dan matikan di salib Kristus untuk menuju kepada suatu kehidupan yang baru di dalam Dia, yaitu hidup kekal melalui kebangkitannya. Kristus mati satu kali untuk mematikan dosa selama-lamanya, sehingga Ia hidup selama-lamanya juga bagi Allah. Itu berarti kemenangan tuntas atas dosa dan maut. Kita yang percaya kepada Yesus sudah dibebaskan dari dosa dan hukumannya, dan sudah memiliki hidup yang kekal untuk melayani Allah. Hal ini berarti juga bahwa baptisan yang kita terima cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulangi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengelola kasih karunia Allah itu dalam hidup kita. Paulus memberikan nasihat bagi kita agar apa? Memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya kita menyerahkan diri kita, waktu, tenaga, pikiran, talenta, dan tubuh kita sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia saja. Di dalam ayat yang 13 kita bisa baca, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita harus tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita untuk dikendalikan dan dipakai oleh iblis, dibujuk dan ditipu oleh dunia ini, dan dikontrol oleh keinginan daging kita sebagai alat kejahatan. Kita hanya boleh punya satu Tuhan atau majikan, yaitu Allah yang sudah menebus kita dan bukan iblis yang sudah kalah. Jadi kuasa Kristus lebih besar dari kuasa dosa. Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Ia mati dan bangkit kembali, dan Ia tidak mati lagi. Bahkan Ia telah naik ke sorga. Semua itu adalah bukti bahwa tidak ada kuasa apapun dapat mengalahkan kuasa Yesus. Apabila kita bersekutu dalamnya dalam iman, kita pun akan mengalami kuasa Yesus itu. Semua Kristen pasti bergumul melawan dosa. Paulus mengingatkan bahwa sifat menyukai dosa itu sudah mati oleh
kuasa salib Kristus yang Tuhan karuniakan dalam orang percaya ialah sifat ingin menyerahkan diri bagi kemuliaan Tuhan. Persis teladan Kristus. Kebangkitannya telah mengajarkan itu dalam kita. Renungkan, di balik pecahnya tubuh Yesus saat disalib, justru terjadi kehancuran kuasa kejahatan selama-lamanya. Sebab itu ia bangkit dan menang bukan saja untuknya, juga dalam kita. Ingat, di balik pecahnya tubuh Yesus saat disalib justru terjadi kehancuran kuasa kejahatan selama-lamanya. Sebab itu ia bangkit dan menang bukan saja untuknya, juga dalam kita. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.